Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai perseroan terbatas atau biasa dikenal dengan sebutan PT. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SD MSI, dan dosen keduanya adalah Ibu Sheila Aprilia Murdi Dayanti, SPN MA. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai PT. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari perseroan terbatas atau PT. Dalam bahasa Belanda, Namlosvennootschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Jadi, perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan tersendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan keuntungan yang ditetapkan oleh si pemegang saham. Lalu ada persyaratan pendirian perseroan terbatas atau PT. Yang pertama adalah permohonan melalui notaris kepada menteri. Yang kedua adalah permohonan diajukan melalui sistem administrasi badan hukum atau SABH. Yang ketiga adalah akta pendirian. Yang keempat adalah pengisian dana atau data pemilik manfaat atau BO jika sudah dapat menentukan. Lalu Lalu ada karakteristik perseroan terbatas atau PT. Badan hukumnya itu bersifat sah secara hukum, terpisah dari kekayaan pribadi pemilik. Tanggung jawabnya terbatas, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas atau sebesar modal saham yang disetor. Pendiriannya minimal 2 orang atau lebih, WNI atau warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, kecuali PT Perseroan atau UMKM. Strukturnya harus memiliki direksi atau pengurus dan komisaris atau pengawas. Modal dasar disepakati pendirian dengan minimal 25% modal disetor. Pendirian melalui akta notaris berbahasa Indonesia dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Proses pendirian PT. 1. Buat anggaran dasar. Di sini kita akan menentukan nama perusahaan, jenis usaha yang dijalankan, jumlah modal yang akan disetor, serta berbagai detail penting sebagainya. Semakin jelas dan semakin rinci, semakin baik. Akta pendirian. Akta pendirian ini setelah anggaran dasar selesai, langkah selanjutnya adalah membuat akta pendirian. Disinilah perjanjian antara para pemegang saham dituangkan ke dalam dokumen resmi yang harus ditandatangani di hadapan notaris. Selanjutnya proses pendirian dari PT. 3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Setelah akta pendirian mendapat tanda tangan, dokumen ini perlu mendapatkan status sah oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini seperti memberi stempel resmi bahwa perusahaan kamu sudah sah secara hukum dan bisa beroperasi dengan status PT atau perusahaan perseroan. 4. Pengumuman di berita negara. Setelah mendapatkan pengesahan, perusahaan kamu wajib diumumkan di berita negara. Ini seperti pengumuman resmi kepada publik bahwa perusahaan kamu telah resmi berdiri. kelima adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Terakhir, kamu perlu mengurus TDP ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. TDP ini adalah tiket resmi untuk perusahaan kamu beroperasi secara legal di mata pemerintah. Lalu ada jenis-jenis dari PT atau perseroan terbatas.
Pertama adalah PT biasa yang biasanya didirikan dan dimiliki oleh swasta. Yang kedua adalah PT perseorangan atau biasa didirikan oleh satu orang UMKM. Yang ketiga adalah PT perseroan atau biasanya ini adalah perusahaan BUMN yang setidaknya 51% sahamnya dimiliki oleh negara, fokusnya pada laba yang dihasilkan. Lalu selanjutnya adalah kelebihan perseroan terbatas atau PT. 3. Kompetisi pertumbuhan lebih besar. Dengan struktur yang lebih solid dan legalitas yang terjamin, PT memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang. Kamu bisa membawa bisnis naik level dan membuka peluang untuk menjadi perusahaan besar ke depannya. Lalu ada tantangan persoalan terbatas. Satu, biaya pendirian lebih tinggi. Proses pendirian PT membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bentuk usaha lain. Yang kedua, regulasi yang lebih kompleks. Sebagai badan hukum, PT harus mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, laporan keuangan yang lebih rinci. Perusahaan berbentuk PT wajib membuat laporan keuangan secara berkala dan adanya audit oleh akuntan publik. Contoh yang dapat diambil sini adalah contoh dari PT Indonesia. Yang biasanya adalah PT Pertamina Perseroan Energi dan Migas. PT Pertamina atau Perseroan adalah badan usaha milik negara atau BUMN utama Indonesia yang bergerak di bidang energi, terintegrasi meliputi eksplorasi, produksi, pengelolaan, hingga pemasaran minyak, gas, dan energi terbarukan. Berbasis di Jakarta, perusahaan ini mengelola rantai pasok energi hulu hilir melalui 6 holding untuk mencapai visi sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia. Lalu di sini ada diambil contoh adalah PT PLN Persero atau di mana listrik nasional. PT PLN atau Perseroan adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan tenaga listrik di Indonesia, mencakup pembangkit, transmisi, dan distribusi. Dipimpin oleh Direktur Utama Darmawan Prasojo. PLN berfokus pada penyediaan listrik berwawasan lingkungan dan pelayanan yang berkualitas. Lalu di sini saya ambil contoh adalah PT Kereta Api Indonesia atau Persero Transportasi Rel. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Perseroan ini adalah perusahaan yang BUMN, operator utama kereta api di Indonesia yang melayani angkutan penumpang dan barang, berpusat di Bandung. KAI mengelola perjalanan antar kota, lokal, komuter atau KRL atau komuter lain, serta barang dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan modernisasi layanan. Banyak nih kan? Contohnya juga ada dari PT Pos Indonesia Persero atau Pos dan Logistik. Sama seperti perusahaan yang tadi sudah sebutkan, itu sama juga perusahaan yang bergerak BUMN tertua yang transportasi menjadi holding logistik. Yang dimana dengan lebih dari 33.000 titik penjualan, Pos Indonesia melayani pengiriman domestik, reguler, semedai, next-day, kargo, dan internasional melalui anak usaha seperti PT Pos Logistik Indonesia, Pos Properti, dan Pos Film. Oke, baiklah dari presentasi yang dapat saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas atau PT adalah bentuk usaha yang memiliki status hukum sendiri dan modalnya terdiri dalam bentuk saham. Dalam kehidupan sehari-hari, PT bisa dipahami sebagai perusahaan yang memiliki para pemegang saham yang menanamkan modal ke dalam perusahaan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan, PT memiliki struktur organisasi yang jelas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan, yang dimana dia menanam saham di situ. Direktur dan direksi yang bertugas mengelola dan menjalankan perusahaan, serta Dewan Komisaris yang berfungsi mengawasi kinerja direksi. Dengan adanya pembagian tugas ini, perusahaan dapat berjalan lebih teratur dan profesional.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya harap presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton dan bagi teman-teman sekalian. Baiklah, saya Rizky Nadi pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.